Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12, mulai dari 12.1 hingga 12.7, kita akan mulai memasuki limit trigonometri bentuk khusus ya. Jika kita kemarin sudah menentukan limit, kemarin ada catatan jika tulisannya hitam ya. Oke. Jika limit x mendekati a, fx per gx ya, dan GA sama dengan 0 ya, maka harus dicek ya, diperiksa limit kiri dan limit kanannya. Ya, kenapa? Karena terancam limitnya tidak ada ya. Karena terancam limitnya tidak ada. Oke. Hati-hati jika GA-nya sama dengan 0. Yang kita bahas pada pekan ini adalah limit x mendekati 0 sin x per x ya. Lalu limit x mendekati 0 cos x per x. Yang ketiga adalah limit x mendekati 0 dari tan x per x gitu ya. Jika kita substitusi langsung, maka gx-nya yaitu penyebutnya sama dengan 0. Nah, ini perlu hati-hati ya. Kita harus perlu mengecek limit kiri maupun limit kanannya ya. Seperti itu. Nah, untuk memudahkan pengecekan, ini ya targetnya nanti. Yang kedua, fungsi genap, fungsi ganjil ya. Fungsi genap adalah fx sama dengan f min x ya, ini namanya fungsi genap. Sedangkan fungsi ganjil, fungsi gasal, di mana fx sama dengan negatif f min x. Seperti itu. Apa Pak pentingnya mengetahui ini?
untuk mengetahui ini adalah apakah ada perubahan terutama ketika mendekati 0 ya. Ketika X mendekati 0 itu ada dua, yaitu X mendekati 0 min berarti lebih kecil 0 ya. Nah, ketika X mendekati 0 plus, maka ini positif. Nah, ini hubungannya di sini. Nah, oke, kita periksa dari fungsi-fungsi di atas ya. Jika fx ya, fx sama dengan sin x ya, maka f negatif x tentunya sama dengan sin negatif x ya. Ingat, negatif f dia ada di kuadran 4, sinus negatif ya. Nah, di sini sama dengan negatif sin x. Nah, ini tidak lain tidak bukan sama dengan negatif fx. Berarti ini adalah fungsi Gasal. Oke. Fx sama dengan cos x. F min x berarti sama dengan cos negatif x. Negatif x kuadran 4, kosinus positif berarti sama dengan cos x. Ini berarti sama dengan fx. Berarti ini adalah fungsi genap. Oke. Kita lanjutkan. Jika fx sama dengan tangen x, maka f negatif x sama dengan tangen negatif x. Ingat, kuadran 4 tangen negatif ya, min tangen x sama dengan min fx. Berarti ini fungsi Gasal. Oke, sekarang kalau fx sama dengan x, maka f min x berarti sama dengan min x. Dimana ini sama dengan negatif fx. Berarti ini juga fungsi Gasal. Oke. Nah, sekarang kita cermati ya. Ini sudah ya. Ini tadi sudah kita cari ya. Nah, sekarang kita cermati jika fx nya sama dengan sin x per x, apakah dia fungsi Gasal? F min x tentunya sama dengan sin negatif x ya, per negatif x. Nah, ini sama dengan negatif sin x per negatif x, berarti sama dengan sin x per x. Ini sama dengan fx. Berarti dia adalah fungsi genap. Oke, genap ya. Oke, kita lanjutkan. Jika fx sama dengan cos x per x, f min x sama dengan kosinus min x per negatif x, atau sama dengan kosinus x per negatif x, atau sama dengan negatif cos x per x.
sama dengan negatif fx. Jelas ya, fungsi Gasal. Oke, fungsi Gasal ya. Oke, sekarang yang terakhir, fx sama dengan tangen x per x, maka f min x nya sama dengan tangen negatif x per negatif x sama dengan min tangen x per negatif x sama dengan tangen x per x sama dengan fx. Berarti di sini adalah fungsi genap. Oke. Ya. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan di sini? Perhatikan. Sekarang kita mau mencari nilai limit x mendekati 0 dari sin x per x, gitu ya. Nah, di sini kita harus ngecek karena ini 0, maka kita harus cek yang pertama adalah limit kiri, limit x mendekati 0 min sin x per x ya. Karena sin x per x fungsi genap, ketika dimasukkan negatif juga sama ketika dimasukkan positif. Oke. Hapus supaya ini lurus ya. Harus dicek ya. Limit x mendekati 0 min sin x per x tentunya akan sama dengan limit x mendekati 0 plus sin x per x. Kenapa? Karena sin x per x adalah fungsi genap. Jadi dimasukkan negatif atau positif hasilnya sama. Maka ini nanti berarti limitnya ada. Ya. Maka limit x mendekati 0 sin x per x. Itu ya, limitnya ada. Itu dulu. Sekarang yang kedua, limit x mendekati 0 dari cos x per x ya. Ini juga harus dicek ya. Limit x mendekati 0 min cos x per x tentunya akan sama dengan negatif limit x mendekati 0 plus sin x per x ya. Karena ini tidak sama kan, sama dengan negatifnya. Ini berarti tidak sama dengan limit x mendekati 0 plus cos x per x. Mohon maaf, ini ada salah tulis. Ini seharusnya cos x. Nah, berarti kesimpulannya apa? Dengan demikian, limit x mendekati 0 dari cos x per x adalah tidak ada. Oke, tidak ada ya. Oke, ini tidak ada. Sekarang kita cek yang satunya, limit x mendekati 0 untuk tangen x per x. Nah, sama dengan berapa ya? Karena limit x mendekati 0 min tan x per x ya, karena dia fungsi genap, maka akan sama dengan limit x mendekati 0 plus tan x per x, maka akan sama dengan limit x mendekati 0 tan x per x. Berarti limitnya ada ya. Oke.
Nah, kita sudah tahu mana yang limitnya ada, mana yang limitnya tidak ada, tanpa harus repot-repot menggunakan kalkulator atau grafik. Hanya berdasarkan pada fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke. Nah, benarkah? Nah, kan gitu ya. Pertanyaannya benarkah? Maka perlu diuji, kan gitu ya. Perlu diuji. Ini baru limitnya ada atau tidak ada, gitu ya. Ngecek limitnya ada atau tidak ada. Oke. Bagaimana untuk ngecek nilainya berapa? Nah, kita pakai bantuan GeoGebra. Oke. Kita masukkan. Oke. Yang pertama adalah Y, ini huruf kapital, oke. Y sama dengan sin X, oke, per X, ya. Sin X per X. Nah, perhatikan di sini, ini adalah grafiknya, ya. Oke, saya akan minta bantuan teman saya Epic. Oke, mudah-mudahan cepat datang. Oke, alhamdulillah cepat datangnya. Oke, ini sudah paling kecil. Oke. Nah, perhatikan, ketika X mendekati 0 min, kurvanya adalah menuju ke 1 ya. Y menuju ke 1. Sedangkan ketika X menuju 0 plus, mendekati dari 0 plus, kurvanya juga mendekati 1. Ya. Jadi limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Ini dengan analisis grafik, ya. Oke. Dah. Gimana? Sudah jelas ya? Oke. Saya print screen dulu. Oke. Sebagai bukti, copy. Saya akan masuk ke jurnal lagi. Oke, Ctrl V. Ini kita kecilkan sesuai kebutuhan. Oke ya, sudah. Oke, selanjutnya saya akan memakai GeoGebra kembali. Ini sudah. Selanjutnya saya bangun fungsi kedua, Y sama dengan cos X, yang kedua ya, cos X, oke, per X. Nah, perhatikan di sini, ketika X mendekati dari 0 min, kurvanya menuju negatif tak hingga. Ketika X-nya mendekati dari 0 plus, kurvanya menuju ke positif tak hingga, ya. Ini adalah limit kanan, limit X mendekati 0 plus dari cos X per X
sama dengan tak hingga. Sedangkan yang di sini limit X mendekati 0 min dari cos X per X mendekati negatif tak hingga. Sehingga kesimpulannya limit X mendekati 0 dari cos X per X tidak ada. Ya. Oke, bagaimana? Cukup jelas bukan? Oke. Tadi kita menggunakan fungsi genap, fungsi ganjil ya. Oke. Saya print screen kembali supaya jelas. Oke, copy. Saya akan masuk ke jurnal. Oke. Ctrl V. Oke. Kita kecilkan. Oke, ini untuk yang kedua. Sekarang kita coba yang ketiga. Oke, yang tadi yang kedua ya. Kita coba yang ketiga. Y sama dengan tan X. Oke, tan X per X. Oke. Oke. Tan X per X. Oke, saya pakai hitam. Perhatikan, ketika X mendekati dari 0 min, kurvanya dia menuju ke 1 ya. Menuju ke 1. Ketika X mendekati dari 0 plus pun kurvanya menuju ke 1. Oke, sehingga dapat dikatakan bahwa limit X mendekati 0 min dari tan X per X sama dengan 1. Limit X mendekati 0 plus tan X per X juga sama dengan 1. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa limit X mendekati 0 dari tan X per X sama dengan 1. Oke ya. Akan saya lakukan print screen. Oke, bukti. Oke, copy. Oke, jadi copy. Ini saya keluarkan dulu epicnya. Nah, saya pastekan di sini, Ctrl V. Ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, berarti kita di sini sudah punya kunci, ya. Kunci bahwa
limit X mendekati 0 dari sin X per X adalah sama dengan 1. Dan limit X mendekati 0 tan X per X juga sama dengan 1. Nah, berdasarkan sifat limit, ya, limit X mendekati A dari seper Fx itu sama dengan 1 per limit X mendekati A dari Fx. Ini mau kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk, kita sudah punya ini dulu ya. Ini saya akses dulu, ini kuncinya, ini kunci kedua. Oke, ini kuncinya. Oke, selanjutnya, nah kalau begitu ketika saya disuruh mencari limit X mendekati 0 dari X per sin X bagaimana? Nah, baru kita gunakan sifat ini. Oke, mari kita limit X mendekati 0 X per sin X tentunya akan sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 per sin X per X. Nah, gitu kan ya. Nah, ini tentunya akan sama dengan 1 per limit X mendekati 0 dari sin X per X. Tentunya sama dengan 1 per 1. Nah, 1 per 1 ini sama dengan berapa? Tentunya dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1. Kita dapat kunci lagi. Oke. Dengan cara yang sama, ya, maka limit X mendekati 0 dari X per tangen X juga sama dengan 1. Jadi nanti ketika mengerjakan limit istimewa pada trigonometri, nanti kita gunakan keempat kunci ini ya. Ingat, kita nanti menggunakan keempat kunci ini, tapi tolong dihati-hati, kita periksa fungsi genap, fungsi ganjilnya ya. Jangan asal menentukan dengan cara substitusi. Hati-hati gitu ya. Kita periksa dulu penyebutnya mendekati 0 enggak. Kalau mendekati 0, fungsinya fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, seperti itu. Oke. Kalau fungsi ganjil, maka yang atas fungsi ganjil enggak gitu. Oke. Baik. Bagaimana sih penerapan keempat kunci ini? Kita turun ya. Baik. Sekarang contoh. Oke. 1. Limit X mendekati 0. Ya. Sin X
per X sudah jelas sama dengan 1 ya. Maka limit X mendekati 0 dari sin 5X per X sama dengan berapa? Kan itu ya. Oke. Kita punyanya cuma ini. Limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Berarti ini juga kuncinya bisa tak tuliskan sebagai limit kotak ya, mendekati 0 dari sin kotak, oke, per kotak juga sama dengan 1. Nah, dari sini apa yang nggak bisa diubah? Yang nggak bisa diubah adalah sudut ya. Yang nggak bisa diubah adalah sudutnya. Oke, kita ganti tinta. Oke. Nah, dari sini kita misalkan, misal kotaknya sama dengan 5X, kan gitu ya. Terus ketika X mendekati 0, berarti kotaknya mendekati siapa? 5 kali 0 juga mendekati 0 ya. Oke. Nah, terus yang selanjutnya X berarti sama dengan berapa? X tentunya sama dengan 1/5 kotak, gitu ya. Nah, kalau begitu limit X mendekati 0 dari sin 5X per X ini bisa kita tuliskan sebagai limit kotak mendekati 0, dimana kotak tadi sama dengan 5X ya, kita sudah selidiki. Oke. Sin kotak, nah, sin kotak per 1/5 kotak, kan gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa kalikan 1, tidak ada masalah ya. 5/5 ya. Oke. Berarti ternyata ini itu sama dengan limit kotak mendekati 0 5 kali sin kotak per kotak. Nah, konstantanya bisa keluar 5. Limit kotak mendekati 0 sin kotak per kotak berarti sama dengan berapa? 5 kali 1 atau sama dengan 5. Oke. Udah ya? Gimana? Jelas? Oke, mari kita coba peruntungannya. Oke. Tadi sudah ya? Sudah ya? Oke. Baik, soal yang kedua. Limit X mendekati 0 sin 6X per X kira-kira sama dengan berapa? Berapa? 6. Oke, saya catat 6. Mari kita cek ya.
Di sini kita masih pakai cara yang sama, yaitu tadi kita punya kunci adalah limit kotak mendekati 0 sin kotak per kotak sama dengan 1. Ini adalah kuncinya. Ya, ini adalah kuncinya. Oke, mari kita kerjakan pelan-pelan, semoga kita tidak keliru. Pertama yang harus dilakukan apa? Misal ya, misalkan kotak sama dengan 6x, berarti x-nya sama dengan 1/6 kotak, gitu ya. Oke, sudah. Ketika x mendekati 0, berarti kotaknya juga mendekati 0. Mari, berarti limit ya kotak kok langsung kotak ya. Oke, limit x mendekati 0 sin 6x per x tentunya akan sama dengan limit kotak mendekati 0 sin kotak per 1/6 kotak. Nah, ini kita kalikan 6/6 ya. Nah, ini berarti sama dengan limit kotak mendekati 0 dari 6 kali sin kotak per kotak. Berarti ini sama dengan apa? 6 limit kotak mendekati 0 sin kotak per kotak. Wih, benar, sama dengan 6 kali 1 ya, sama dengan 6. Oke, sudah mulai pintar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa yakin apa yang kita lakukan tadi adalah sesuatu yang benar? Yang gitu ya, sesuatu yang benar. Oke, maka kita akan membuat kunci baru. Kita akan membuka kunci baru. Kita nanti akan membuat limit x mendekati 0 sin ax per x. Kita sudah punya hipotesa ya, sama dengan a, kan gitu ya. Ini adalah dugaan kita, hipotesa kita. Oke. Baik, mari kita buktikan. Misal kotak sama dengan a kali x. Nah, dari sini berarti x sama dengan 1/a kotak. Oke. Atau 1/x sama dengan a per kotak ya. Oke, masih sama, ketika x mendekati 0, kotak juga mendekati 0. Limit x mendekati 0 dari sin ax, hanya konstanta ya, per x, ini akan sama dengan limit kotak mendekati 0
sin kotak, ingat super X nya sama dengan A per kotak ya. Nah, dari sini berarti sama dengan apa? Limit kotak mendekati 0, ini bisa sifat asosiatif, sin kotak per kotak gitu ya. Nah, ini akan sama dengan A kalikan limit kotak mendekati 0 sin kotak per kotak. Nah, ini akan sama dengan A kali 1 sama dengan A. Daya terbukti. Nah, untuk selanjutnya, karena ini sudah terbukti, maka ini adalah juga kunci. Ini sudah kita bisa pakai nanti dalam pengerjaan soal. Oke, ini adalah kunci. Nah, ini adalah kunci berikutnya. Nah, sekarang yang perlu anak-anakku lakukan adalah membuat kunci-kunci yang lain, sehingga nanti pas waktu pengerjaan akan sangat memudahkan gitu ya. Kita sudah punya kunci seperti ini, maka nanti ketika ketemu soal yang setipe dengan ini sudah bisa mengerjakan. Limit X mendekati 0 misalkan sin 3x per x, ini nanti langsung bisa sama dengan 3 karena limit x mendekati 0 sin ax per x itu sama dengan A. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika saya punya soal baru seperti ini? Limit x mendekati 0 sin 4x per 3x. Nah, ini tentunya amat sangat mudah. Berarti ini sama dengan apa? Limit x mendekati 0 sepertiga dikalikan sin 4x per x gitu ya. Sepertiganya bisa ke depan, sepertiga limit x mendekati 0 dari sin 4x per x. Nah, ini tentunya yang di sini sama dengan berapa? Sama dengan 4. Berarti ini sama dengan sepertiga dikali 4 sama dengan 4 per 3. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, silakan dibuktikan ya. Silakan dibuktikan kunci-kunci berikut. Ya, limit x mendekati 0 dari sin ax per bx. Ini nanti sama dengan A per B. Ini tentunya sama dengan limit x mendekati 0 dari ax per sin bx. Ini nanti tolong dicari. Oke, untuk memudahkan pemahaman anak-anakku dalam mengerjakan limit, jadi nantinya lebih cepat mengerjakan limitnya, tidak terlalu lama-lama. Terus yang selanjutnya yaitu limit x mendekati 0 tangen ax per bx nanti akan sama dengan A per B, sama juga dengan limit x mendekati 0 daripada ax per tangen
kunci-kunci ini harus ditemukan, diyakinkan kita punya pemahaman bahwa ini adalah benar. Jadi bukan trik, ini trik yang kita buat sendiri. Jadi kunci-kunci yang sudah kita tunjukkan kebenarannya, nanti bagaimana? Dan nanti kita bisa membuat bentuk-bentuk kunci-kunci yang lain seperti ini. Limit X mendekati 0 ya, dari sin AX per sin BX. Nah, nanti sama dengan apa? Apakah juga sama dengan A per B? Nah, gitu. Limit X mendekati 0 sin AX per tan BX, apakah nanti juga sama dengan A per B? Ya. Bagaimana dengan limit X mendekati 0 tan AX per sin BX, apakah nanti juga sama dengan A per B? Bagaimana dengan limit X mendekati 0 tan AX per tan BX ya. Tan BX juga sama dengan A per B. Nah, ini adalah tanda tanya yang harus anak-anakku jawab. Ya, Pak Bambang hanya ngasih semacam pancingan untuk anak-anakku bisa membuat trik-trik dalam pengerjaan limit trigonometri. Ya, ingat, gunakan trik yang sesuai dengan aturan. Ya. Jangan menggunakan trik yang tidak sesuai aturan. Sekian dulu. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.